Mereka bilang kehilangan otot setelah usia 60 adalah sesuatu yang wajar. Mereka mengatakan bahwa tubuh yang semakin lemah hanyalah bagian dari proses penuaan, tetapi kenyataannya jauh lebih rumit daripada sekadar usia yang bertambah. Ada fakta yang jarang dibicarakan, fakta yang mungkin tidak pernah Anda dengar, karena ada pihak yang lebih diuntungkan ketika otot Anda melemah. Industri suplemen besar, pusat terapi, bahkan beberapa layanan kesehatan memiliki alasan untuk tidak memberitahu Anda bahwa ada cara alami, sederhana, dan murah untuk mengembalikan kekuatan otot Anda. Cara ini bukanlah pil mahal, bukan suntikan misterius, dan bukan juga latihan ekstrem. Cara ini telah digunakan selama berabad-abad di berbagai budaya untuk membuat orang tetap bugar, tetap berjalan tegak, bahkan hingga usia 90 tahun. Rahasia itu ada di dalam 3 jenis teh, ya, hanya teh. Bukan sembarang teh, tetapi teh yang mengandung senyawa alami yang dapat membantu menghidupkan kembali kekuatan otot Anda, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, dan meredakan peradangan yang membuat sendi kaku. Teh-teh ini telah diteliti secara ilmiah dan menunjukkan hasil yang menakjubkan. Dalam beberapa penelitian, bahkan terlihat peningkatan kekuatan otot hingga lebih dari 20% hanya dalam hitungan minggu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri 2 hal penting. Pertama, apakah Anda merasa kaki Anda semakin lemah, walaupun Anda tetap beraktivitas setiap hari? Kedua, apakah Anda sering merasa otot cepat lelah atau nyeri hanya karena melakukan hal sederhana, seperti naik tangga atau membawa belanjaan? Jika jawabannya adalah ya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, maka informasi yang akan Anda dengar hari ini bisa menjadi titik balik bagi kesehatan Anda. Bayangkan kembali melangkah dengan percaya diri, tanpa rasa berat di kaki, tanpa perlu sering berhenti untuk mengatur napas, dan tanpa rasa nyeri yang membuat Anda ragu untuk bergerak. Hari ini kita akan mengungkap 3 jenis teh yang bisa Anda buat sendiri di rumah. Teh yang mampu membantu membangun kembali massa otot, mengurangi bengkak, menghilangkan kekakuan, dan mengembalikan kelenturan gerakan tubuh Anda. Saya akan memandu Anda satu persatu, lengkap dengan penjelasan ilmiah, hasil penelitian terbaru, dan cara menyeduh yang tepat agar manfaatnya maksimal. Mari kita mulai perjalanan ini, langkah demi langkah, menuju tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bebas bergerak. Teh hibiscus, atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai teh rosella, adalah minuman berwarna merah rubi yang memikat mata dan menyegarkan lidah. Di balik warnanya yang cantik, tersimpan kekuatan alami yang dapat bekerja seperti mesin sirkulasi di dalam tubuh Anda. Bagi banyak orang di atas usia 60, rasa berat di kaki, bengkak di pergelangan, atau kaku di betis setelah berjalan singkat sering dianggap hal biasa. Namun sebenarnya, itu adalah tanda bahwa pembuluh darah Anda tidak mengalirkan darah kaya oksigen secara optimal ke otot. Tanpa aliran darah yang baik, otot akan kekurangan nutrisi, menjadi lemah, kehilangan daya tahan, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah aktivitas ringan. Rahasia teh hibiscus terletak pada kandungan antosianidin, pigmen alami yang memberikan warna merah pekat, sekaligus bertindak sebagai pelindung pembuluh darah. Senyawa ini membantu melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, sehingga aliran darah menuju otot menjadi lebih lancar. Dengan sirkulasi yang membaik, bengkak di kaki dapat berkurang, rasa kaku perlahan menghilang, dan langkah Anda menjadi lebih ringan. Bukan hanya itu, teh hibiscus juga memiliki efek diuretik ringan yang membantu tubuh membuang kelebihan cairan yang memicu rasa berat dan kaku di kaki. Ini membuat setiap langkah terasa tidak lagi seperti menyeret beban. Ilmu pengetahuan modern juga mendukung manfaat ini. Sebuah penelitian tahun 2024 menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi 200 ml teh rosella pada pagi dan sore selama 30 hari mengalami peningkatan kekuatan otot, keseimbangan, serta VO2 max, indikator penting kesehatan jantung dan paru-paru. Penelitian lain pada tahun 2023 menemukan bahwa minum teh hibiscus 2 kali sehari selama 4 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik,
sekaligus meningkatkan kapasitas aerobik lansia hingga 17%. Cara membuatnya sederhana. Gunakan 2 sendok teh kelopak kering untuk setiap cangkir air. Rebus air hingga mendidih, tuangkan ke atas kelopak, lalu diamkan selama 5 hingga 7 menit. Semakin lama diseduh, rasa akan semakin pekat dan segar. Anda bisa menikmatinya hangat atau dingin dan menambahkan irisan jeruk segar untuk vitamin C tambahan yang membantu antosianidin bekerja lebih efektif. Hibiskus bukan hanya minuman, tetapi pengingat bahwa warna-warni alam seringkali menyimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Dengan 1 cangkir setiap hari, Anda memberi tubuh kesempatan untuk bernapas lega, melangkah ringan, dan mengembalikan rasa percaya diri saat berjalan. Teh jahe adalah minuman berwarna keemasan dengan aroma hangat yang seakan membangunkan tubuh dari dalam. Rasanya sedikit pedas namun menenangkan, seperti selimut hangat yang membungkus Anda di pagi yang dingin. Bagi banyak orang di atas usia 60, bangun tidur sering diiringi rasa kaku di sendi, nyeri di kaki, atau punggung yang terasa seperti beku semalaman. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan biasa. Seringkali ini adalah tanda peradangan kronis yang diam-diam berkembang di dalam otot dan jaringan ikat. Jika dibiarkan, peradangan ini akan merusak serat otot, memperlambat proses pemulihan, dan membuat tubuh semakin lemah dari bulan ke bulan. Kekuatan jahe terletak pada senyawa alami bernama gingerol. Gingerol memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, bekerja melalui aliran darah untuk menenangkan iritasi di jaringan otot. Ketika Anda meminum teh jahe, gingerol membantu mengurangi pembengkakan di dalam otot, membuat otot lebih mudah berkontraksi dan rileks. Hasilnya, gerakan menjadi lebih lancar, langkah lebih mulus, dan rasa nyeri berkurang. Jahe juga membantu memperlancar sirkulasi darah. Sirkulasi yang lancar berarti oksigen dan nutrisi sampai ke otot lebih cepat, sementara produk limbah metabolik yang menyebabkan nyeri bisa dibuang lebih efisien. Seiring waktu, ini berarti semakin sedikit hari di mana Anda merasa terlalu sakit untuk bergerak, dan semakin banyak hari di mana tubuh siap beraktivitas. Penelitian modern membuktikan manfaat ini. Sebuah studi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa suplementasi jahe setiap hari dapat mengurangi nyeri otot onset lambat, DOMS, setelah latihan sedang pada orang dewasa, sekaligus meningkatkan mobilitas. Ulasan ilmiah tahun 2022 juga menegaskan bahwa jahe memiliki efek anti-inflamasi dan antioksidan ganda, menjadikannya alat alami yang efektif untuk menjaga kesehatan otot dan sendi. Cara membuatnya, iris tipis jahe segar sepanjang sekitar 5 cm untuk 2 gelas air. Rebus air hingga mendidih, masukkan irisan jahe, lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan selama 10 menit. Proses ini akan mengeluarkan gingerol secara maksimal. Saring dan minum selagi hangat. Anda bisa menambahkan 1 sendok teh madu sebagai sumber antioksidan alami atau perasan lemon untuk tambahan vitamin C. Teh jahe adalah seperti mekanik terampil untuk tubuh Anda, mengencangkan baut yang longgar dan melumasi sendi yang kaku, sehingga setiap bagian tubuh bergerak dengan mudah kembali. Teh moringa yang dibuat dari daun kelor adalah minuman hijau lembut yang menyimpan kekuatan besar. Di banyak budaya, pohon kelor dijuluki pohon kehidupan karena setiap bagiannya, dari daun, bunga, hingga bijinya, mengandung manfaat kesehatan yang luar biasa. Bagi banyak orang di atas usia 60, penurunan kekuatan otot sering terjadi secara perlahan dan hampir tidak terasa pada awalnya. Awalnya hanya sedikit kesulitan saat bangun dari kursi. Lama-kelamaan menjadi sulit membawa belanjaan, dan sebelum disadari, langkah terasa goyah. Kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia atau kehilangan massa otot akibat penuaan dan memengaruhi hampir sepertiga lansia di seluruh dunia. Teh moringa bekerja langsung pada akar masalah ini. Daunnya kaya akan protein nabati, asam amino esensial, kalsium, magnesium, dan zat besi. Semua adalah bahan baku yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan mempertahankan otot. Berbeda dengan kebanyakan teh yang hanya menawarkan antioksidan,
Moringa memberikan batu bata untuk membangun kembali serat otot Anda. Kalsium dan magnesium di dalamnya membantu proses kontraksi otot, sehingga langkah menjadi lebih stabil dan kuat. Zat besi meningkatkan produksi sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke otot, mencegah rasa cepat lelah. Moringa juga mengandung quercetin, senyawa antiinflamasi dan antioksidan yang melindungi sel otot dari kerusakan oksidatif, membuatnya pulih lebih cepat setelah digunakan. Penelitian modern mendukung manfaat ini. Studi tahun 2025 pada hewan tua menunjukkan bahwa ekstrak daun moringa dapat mengurangi peradangan otot, mencegah fibrosis, dan meningkatkan daya tahan fisik. Penelitian laboratorium tahun 2024 menemukan bahwa ekstrak moringa mampu melindungi dan membantu regenerasi serat otot pada sel otot, myoblast. Bahkan, studi tahun 2023 mengindikasikan bahwa moringa dapat meningkatkan VO2 max ketika dikombinasikan dengan latihan ringan. Cara membuatnya sederhana, gunakan 1 hingga 2 sendok teh daun moringa kering, seduh dengan air panas yang suhunya sedikit di bawah titik didih, sekitar 80 selama 5 menit, lalu saring. Jika menggunakan bubuk moringa, cukup aduk 1 sendok teh ke dalam air panas dan kocok hingga larut. Anda bisa menambahkan irisan jahe untuk kekuatan antiinflamasi tambahan, atau perasan lemon untuk rasa segar. Bagi banyak orang yang meminumnya setiap pagi, teh moringa bukan sekadar minuman. Ia adalah ritual harian untuk memberi makan otot dari dalam, memperkuat tubuh, dan mengembalikan gerakan-gerakan yang dulu terasa sulit dilakukan. Bayangkan mengikat tali sepatu tanpa rasa goyah di paha, atau berjalan menanjak tanpa terengah-engah di tengah jalan. Mengetahui jenis teh yang tepat memang penting, tetapi rahasia sejati ada pada kapan Anda meminumnya. 3 teh ini bukanlah saingan satu sama lain. Mereka seperti tim yang bekerja sama, masing-masing memainkan peran khusus untuk membangun otot, menjaga peredaran darah, dan mengurangi peradangan. Kuncinya adalah membagi hari Anda menjadi 3 zona, pagi, siang, dan malam. Zona pagi, pengisian tenaga pagi, adalah saat tubuh Anda membutuhkan bahan bakar dan nutrisi untuk memulai hari. Setelah berpuasa semalaman, otot Anda lapar akan asam amino, mineral, dan energi. Inilah saat yang tepat untuk minum teh moringa. Kandungan protein nabati, kalsium, dan zat besi di dalamnya memberikan bahan baku yang diperlukan otot untuk berkontraksi kuat dan bertahan lebih lama. Seduh dengan air panas yang tidak terlalu mendidih untuk menjaga nutrisinya, dan minum bersama sarapan kaya protein seperti telur atau tempe. Bayangkan ini seperti mengisi baterai sebelum menjalani aktivitas. Zona siang, dorongan sirkulasi siang hari, adalah waktu ketika kelelahan mulai terasa. Duduk terlalu lama atau beraktivitas terus-menerus bisa membuat otot terasa berat dan lelah. Disinilah teh hibiscus berperan. Dengan antosianidin yang melebarkan pembuluh darah, teh ini mengirim oksigen segar dan nutrisi ke otot, mengusir rasa berat, dan membuat langkah kembali ringan. Untuk hari yang panas, Anda bisa menyajikannya dingin. Rasa asam segarnya memberikan efek menyegarkan, sekaligus menjaga aliran darah tetap optimal hingga sore. Zona malam, pemulihan dan perbaikan malam, adalah waktu tubuh memfokuskan energi pada perbaikan dan pemulihan jaringan. Teh jahe adalah pilihan terbaik di sini. Hangatnya membantu merilekskan otot, mengurangi kekakuan sendi, dan menenangkan peradangan. Minum 1 cangkir sekitar 1 jam setelah makan malam untuk memberi waktu pencernaan bekerja sebelum tidur. Banyak orang merasakan nyeri di kaki dan punggung berkurang hanya dengan rutinitas sederhana ini. Bagi pemula, mulailah dengan 1 cangkir setiap jenis per hari. Setelah tubuh terbiasa, Anda bisa menambahkan 1 cangkir moringa ekstra di pagi hari atau hibiscus tambahan di hari-hari yang lebih aktif. Protokol ini sederhana untuk diingat. Pagi untuk membangun, siang untuk mengalirkan, malam untuk menyembuhkan. Dengan konsistensi, perubahan yang Anda rasakan tidak hanya pada kekuatan otot, tetapi juga pada keyakinan saat melangkah. Pertanyaan 1. Apakah aman diminum jika saya sedang mengonsumsi obat?
Ya, ketiga teh ini umumnya aman, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Teh hibiscus dapat menurunkan tekanan darah yang bermanfaat bagi banyak orang. Namun jika Anda sudah minum obat antihipertensi, tekanan darah bisa turun terlalu rendah. Jahe memiliki efek mengencerkan darah, sehingga jika Anda sedang mengkonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Moringa aman bagi kebanyakan orang, tetapi karena kandungan zat besinya tinggi, orang dengan kondisi kelebihan zat besi harus berhati-hati. Pertanyaan 2. Haruskah saya minum semua jenis teh setiap hari? Tidak wajib, tetapi manfaat maksimal didapat jika Anda mengikuti protokol lengkap. Moringa memberikan bahan baku otot, hibiscus menjaga aliran darah agar nutrisi sampai ke otot, dan jahe mengurangi peradangan yang menghambat pemulihan. Melewatkan salah satunya bisa memperlambat hasil, tetapi Anda tetap akan mendapat manfaat dari satu atau dua jenis yang rutin diminum. Pertanyaan 3. Bagaimana jika saya tidak suka rasanya? Rasa dapat disesuaikan tanpa mengorbankan manfaat. Hibiscus bisa ditambah madu atau irisan jeruk untuk rasa segar manis. Jahe bisa dilembutkan rasanya dengan sedikit madu dan lemon. Moringa dapat diberi sedikit kayu manis atau daun mint untuk mengurangi rasa tanahnya. Hindari gula berlebihan karena dapat mengurangi efek positif pada kesehatan. Pertanyaan 4. Kapan saya akan mulai merasakan perubahannya? Berdasarkan penelitian, perbaikan ringan seperti berkurangnya bengkak di kaki atau gerakan yang lebih mudah biasanya terlihat dalam 2-3 minggu. Perubahan besar seperti kekuatan otot yang meningkat dan keseimbangan yang lebih baik sering muncul setelah lepatan 12 minggu konsumsi rutin. Ingat, ini adalah proses bertahap, bukan solusi instan. Pertanyaan 5. Bisakah saya membuat dalam jumlah banyak sekaligus? Bisa. Anda dapat menyeduh 1 liter untuk stok sehari dan menyimpannya di lemari es hingga 24 jam. Hibiscus enak disajikan dingin, sementara moringa dan jahe sebaiknya dihangatkan kembali sebelum diminum untuk memaksimalkan penyerapan dan memberikan efek relaksasi. Pertanyaan 6. Apakah ini bisa menggantikan olahraga? Tidak. Teh-teh ini memberi tubuh bahan bakar, perlindungan, dan dukungan sirkulasi yang dibutuhkan otot, tetapi Anda tetap harus menggunakannya. Jalan kaki, peregangan, dan latihan kekuatan ringan akan mempercepat hasil dan menjaga otot tetap aktif. Pikirkan teh sebagai pondasi dan gerakan sebagai bangunan yang Anda dirikan di atasnya. Dengan memahami jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini, Anda dapat memulai rutinitas minum teh dengan rasa percaya diri, aman, dan siap melihat hasil nyata. Sekarang Anda sudah mengetahui rahasia 3 jenis teh yang bisa membantu mengembalikan kekuatan otot, melancarkan aliran darah, dan meredakan peradangan yang sering menjadi penghalang gerakan. Teh moringa untuk membangun, teh hibiscus untuk mengalirkan, dan teh jahe untuk menyembuhkan. 3 langkah sederhana yang dapat membawa perubahan besar pada hidup Anda. Ingatlah bahwa proses ini bukan hanya tentang minuman di cangkir Anda, tetapi tentang memberi tubuh kesempatan untuk pulih dan berkembang kembali. Setiap cangkir adalah pesan kepada diri sendiri. Saya peduli pada kesehatan saya. Saya ingin tubuh saya tetap kuat. Banyak orang memulai dengan rasa ragu. Mereka bertanya, apakah benar ini bisa berhasil untuk saya? Dan beberapa minggu kemudian, mereka kembali dengan senyum lebar, menceritakan bagaimana mereka bisa berjalan lebih jauh tanpa lelah, bangun pagi tanpa rasa kaku, atau bahkan kembali melakukan hobi yang dulu terpaksa ditinggalkan. Perubahan itu mungkin tidak datang dalam semalam, tetapi setiap hari Anda minum teh ini, Anda sedang menambahkan 1 batu bata ke fondasi tubuh yang lebih sehat. Saya ingin mengajak Anda memulai perjalanan ini sekarang. Pilih salah satu teh untuk Anda coba besok pagi. Rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Dan ketika Anda sudah siap, ikuti protokol lengkap 3 zona yang sudah kita bahas. Jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan apa yang berubah, sekecil apapun itu. Setiap cerita Anda bukan hanya akan menjadi motivasi bagi orang lain, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin. Dan satu hal terakhir, minuman ini adalah alat, bukan pengganti gerakan.
Gunakan tenaga baru yang Anda rasakan untuk berjalan lebih banyak, meregangkan tubuh, atau melakukan latihan ringan. Biarkan teh bekerja dari dalam, dan biarkan tubuh Anda bergerak dari luar. Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. 1 cangkir teh. Besok 1 langkah lebih banyak. Minggu depan mungkin 10 langkah lebih jauh. Dan sebelum Anda sadar, Anda akan melihat bahwa Anda tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih percaya diri dalam setiap langkah yang Anda ambil. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap cangkir yang Anda minum menjadi langkah menuju hidup yang lebih sehat dan penuh energi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menuju tubuh yang lebih kuat. Mereka bilang kehilangan otot setelah usia 60 adalah sesuatu yang wajar. Mereka mengatakan bahwa tubuh yang semakin lemah hanyalah bagian dari proses penuaan. Tetapi kenyataannya jauh lebih rumit daripada sekadar usia yang bertambah. Ada fakta yang jarang dibicarakan, fakta yang mungkin tidak pernah Anda dengar, karena ada pihak yang lebih diuntungkan ketika otot Anda melemah. Industri suplemen besar, pusat terapi, bahkan beberapa layanan kesehatan memiliki alasan untuk tidak memberitahu Anda bahwa ada cara alami, sederhana, dan murah untuk mengembalikan kekuatan otot Anda. Cara ini bukanlah pil mahal, bukan suntikan misterius, dan bukan juga latihan ekstrem. Cara ini telah digunakan selama berabad-abad di berbagai budaya untuk membuat orang tetap bugar, tetap berjalan tegak, bahkan hingga usia 90 tahun. Rahasia itu ada di dalam 3 jenis teh. Ya, hanya teh. Bukan sembarang teh, tetapi teh yang mengandung senyawa alami yang dapat membantu menghidupkan kembali kekuatan otot Anda, melancarkan aliran darah ke seluruh tubuh, dan meredakan peradangan yang membuat sendi kaku. Teh-teh ini telah diteliti secara ilmiah dan menunjukkan hasil yang menakjubkan. Dalam beberapa penelitian, bahkan terlihat peningkatan kekuatan otot hingga lebih dari 20% hanya dalam hitungan minggu. Sebelum kita masuk ke pembahasan, saya ingin Anda bertanya pada diri sendiri 2 hal penting. Pertama, apakah Anda merasa kaki Anda semakin lemah walaupun Anda tetap beraktivitas setiap hari? Kedua, apakah Anda sering merasa otot cepat lelah atau nyeri hanya karena melakukan hal sederhana seperti naik tangga atau membawa belanjaan? Jika jawabannya adalah ya untuk salah satu dari pertanyaan tersebut, maka informasi yang akan Anda dengar hari ini bisa menjadi titik balik bagi kesehatan Anda. Bayangkan kembali melangkah dengan percaya diri, tanpa rasa berat di kaki, tanpa perlu sering berhenti untuk mengatur napas, dan tanpa rasa nyeri yang membuat Anda ragu untuk bergerak. Hari ini kita akan mengungkap 3 jenis teh yang bisa Anda buat sendiri di rumah. Teh yang mampu membantu membangun kembali massa otot, mengurangi bengkak, menghilangkan kekakuan, dan mengembalikan kelenturan gerakan tubuh Anda. Saya akan memandu Anda satu persatu, lengkap dengan penjelasan ilmiah, hasil penelitian terbaru, dan cara menyeduh yang tepat agar manfaatnya maksimal. Mari kita mulai perjalanan ini, langkah demi langkah, menuju tubuh yang lebih kuat, lebih sehat, dan lebih bebas bergerak. Teh hibiscus atau yang lebih dikenal di Indonesia sebagai teh rosella adalah minuman berwarna merah rubi yang memikat mata dan menyegarkan lidah. Di balik warnanya yang cantik, tersimpan kekuatan alami yang dapat bekerja seperti mesin sirkulasi di dalam tubuh Anda. Bagi banyak orang di atas usia 60, rasa berat di kaki, bengkak di pergelangan, atau kaku di betis setelah berjalan singkat sering dianggap hal biasa. Namun sebenarnya itu adalah tanda bahwa pembuluh darah Anda tidak mengalirkan darah kaya oksigen secara optimal ke otot. Tanpa aliran darah yang baik, otot akan kekurangan nutrisi, menjadi lemah, kehilangan daya tahan, dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih setelah aktivitas ringan. Rahasia teh hibiscus terletak pada kandungan antosianidin, pigmen alami yang memberikan warna merah pekat, sekaligus bertindak sebagai pelindung pembuluh darah. Senyawa ini membantu melebarkan pembuluh darah, vasodilatasi, sehingga aliran darah menuju otot menjadi lebih lancar. Dengan sirkulasi yang membaik, bengkak di kaki dapat berkurang, rasa kaku perlahan menghilang, dan langkah Anda menjadi lebih ringan. Bukan hanya itu,
Teh hibiskus juga memiliki efek diuretik ringan yang membantu tubuh membuang kelebihan cairan yang memicu rasa berat dan kaku di kaki. Ini membuat setiap langkah terasa tidak lagi seperti menyeret beban. Ilmu pengetahuan modern juga mendukung manfaat ini. Sebuah penelitian tahun 2024 menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi 200 ml teh rosella pada pagi dan sore selama 30 hari mengalami peningkatan kekuatan otot, keseimbangan, serta VO2 max, indikator penting kesehatan jantung dan paru-paru. Penelitian lain pada tahun 2023 menemukan bahwa minum teh hibiskus 2 kali sehari selama 4 minggu dapat menurunkan tekanan darah sistolik dan diastolik, sekaligus meningkatkan kapasitas aerobik lansia hingga 17%. Cara membuatnya sederhana, gunakan 2 sendok teh kelopak kering untuk setiap cangkir air. Rebus air hingga mendidih, tuangkan ke atas kelopak, lalu diamkan selama 5 hingga 7 menit. Semakin lama diseduh, rasa akan semakin pekat dan segar. Anda bisa menikmatinya hangat atau dingin, dan menambahkan irisan jeruk segar untuk vitamin C. Tambahan yang membantu antosianidin bekerja lebih efektif. Teh hibiskus bukan hanya minuman, tetapi pengingat bahwa warna-warni alam seringkali menyimpan kekuatan penyembuhan yang luar biasa. Dengan 1 cangkir setiap hari, Anda memberi tubuh kesempatan untuk bernapas lega, melangkah ringan, dan mengembalikan rasa percaya diri saat berjalan. Teh jahe adalah minuman berwarna keemasan dengan aroma hangat yang seakan membangunkan tubuh dari dalam. Rasanya sedikit pedas, namun menenangkan, seperti selimut hangat yang membungkus Anda di pagi yang dingin. Bagi banyak orang di atas usia 60, bangun tidur sering diiringi rasa kaku di sendi, nyeri di kaki, atau punggung yang terasa seperti beku semalaman. Ini bukan sekadar ketidaknyamanan biasa. Seringkali ini adalah tanda peradangan kronis yang diam-diam berkembang di dalam otot dan jaringan ikat. Jika dibiarkan, peradangan ini akan merusak serat otot, memperlambat proses pemulihan, dan membuat tubuh semakin lemah dari bulan ke bulan. Kekuatan jahe terletak pada senyawa alami bernama gingerol. Gingerol memiliki sifat antiinflamasi yang kuat, bekerja melalui aliran darah untuk menenangkan iritasi di jaringan otot. Ketika Anda meminum teh jahe, gingerol membantu mengurangi pembengkakan di dalam otot, membuat otot lebih mudah berkontraksi dan rileks. Hasilnya, gerakan menjadi lebih lancar, langkah lebih mulus, dan rasa nyeri berkurang. Jahe juga membantu memperlancar sirkulasi darah. Sirkulasi yang lancar berarti oksigen dan nutrisi sampai ke otot lebih cepat, sementara produk limbah metabolik yang menyebabkan nyeri bisa dibuang lebih efisien. Seiring waktu, ini berarti semakin sedikit hari di mana Anda merasa terlalu sakit untuk bergerak, dan semakin banyak hari di mana tubuh siap beraktivitas. Penelitian modern membuktikan manfaat ini. Sebuah studi pada tahun 2020 menunjukkan bahwa suplementasi jahe setiap hari dapat mengurangi nyeri otot onset lambat, DOMS, setelah latihan sedang pada orang dewasa, sekaligus meningkatkan mobilitas. Ulasan ilmiah tahun 2022 juga menegaskan bahwa jahe memiliki efek antiinflamasi dan antioksidan ganda, menjadikannya alat alami yang efektif untuk menjaga kesehatan otot dan sendi. Cara membuatnya, iris tipis jahe segar sepanjang sekitar 5 cm untuk 2 gelas air. Rebus air hingga mendidih, masukkan irisan jahe, lalu kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan selama 10 menit. Proses ini akan mengeluarkan gingerol secara maksimal. Saring dan minum selagi hangat. Anda bisa menambahkan 1 sendok teh madu sebagai sumber antioksidan alami atau perasan lemon untuk tambahan vitamin C. Teh jahe adalah seperti mekanik terampil untuk tubuh Anda, mengencangkan baut yang longgar dan melumasi sendi yang kaku, sehingga setiap bagian tubuh bergerak dengan mudah kembali. Teh moringa yang dibuat dari daun kelor adalah minuman hijau lembut yang menyimpan kekuatan besar. Di banyak budaya, pohon kelor dijuluki pohon kehidupan karena setiap bagiannya, dari daun, bunga, hingga bijinya, mengandung manfaat kesehatan yang luar biasa. Bagi banyak orang di atas usia 60, penurunan kekuatan otot sering terjadi secara perlahan
dan hampir tidak terasa pada awalnya. Awalnya hanya sedikit kesulitan saat bangun dari kursi. Lama-kelamaan menjadi sulit membawa belanjaan, dan sebelum disadari, langkah terasa goyah. Kondisi ini dikenal sebagai sarkopenia, atau kehilangan massa otot akibat penuaan, dan memengaruhi hampir sepertiga lansia di seluruh dunia. Teh moringa bekerja langsung pada akar masalah ini. Daunnya kaya akan protein nabati, asam amino esensial, kalsium, magnesium, dan zat besi. Semua adalah bahan baku yang dibutuhkan tubuh untuk membangun dan mempertahankan otot. Berbeda dengan kebanyakan teh yang hanya menawarkan antioksidan, moringa memberikan batu bata untuk membangun kembali serat otot Anda. Kalsium dan magnesium di dalamnya membantu proses kontraksi otot, sehingga langkah menjadi lebih stabil dan kuat. Zat besi meningkatkan produksi sel darah merah yang bertugas mengangkut oksigen ke otot, mencegah rasa cepat lelah. Moringa juga mengandung quercetin, senyawa antiinflamasi, dan antioksidan yang melindungi sel otot dari kerusakan oksidatif, membuatnya pulih lebih cepat setelah digunakan. Penelitian modern mendukung manfaat ini. Studi tahun 2025 pada hewan tua menunjukkan bahwa ekstrak daun moringa dapat mengurangi peradangan otot, mencegah fibrosis, dan meningkatkan daya tahan fisik. Penelitian laboratorium tahun 2024 menemukan bahwa ekstrak moringa mampu melindungi dan membantu regenerasi serat otot pada sel otot, myoblast. Bahkan, studi tahun 2023 mengindikasikan bahwa moringa dapat meningkatkan VO2 max ketika dikombinasikan dengan latihan ringan. Cara membuatnya sederhana. Gunakan 1 hingga 2 sendok teh daun moringa kering, seduh dengan air panas yang suhunya sedikit di bawah titik didih, sekitar 80-90 kudek selama 5 menit, lalu saring. Jika menggunakan bubuk moringa, cukup aduk 1 sendok teh ke dalam air panas, kocok hingga larut. Anda bisa menambahkan irisan jahe untuk kekuatan antiinflamasi tambahan, perasan lemon untuk rasa segar. Bagi banyak orang yang meminumnya setiap pagi, teh moringa bukan sekadar minuman. Ia adalah ritual harian untuk memberi makan otot dari dalam, memperkuat tubuh, dan mengembalikan gerakan-gerakan yang dulu terasa sulit dilakukan. Mengetahui jenis teh yang tepat memang penting, tetapi rahasia sejati ada pada kapan Anda meminumnya. 3 teh ini bukanlah saingan satu sama lain. Mereka seperti tim yang bekerja sama, masing-masing memainkan peran khusus untuk membangun otot, menjaga peredaran darah, dan mengurangi peradangan. Kuncinya adalah membagi hari Anda menjadi 3 zona, pagi, siang, dan malam. Zona pagi, pengisian tenaga pagi, adalah saat tubuh Anda membutuhkan bahan bakar dan nutrisi untuk memulai hari. Setelah berpuasa semalaman, otot Anda lapar akan asam amino, mineral, dan energi. Inilah saat yang tepat untuk minum teh moringa. Kandungan protein nabati, kalsium, dan zat besi di dalamnya memberikan bahan baku yang diperlukan otot untuk berkontraksi kuat dan bertahan lebih lama. Seduh dengan air panas yang tidak terlalu mendidih untuk menjaga nutrisinya, dan minum bersama sarapan kaya protein seperti telur atau tempe. Bayangkan ini seperti mengisi baterai sebelum menjalani aktivitas. Zona siang, dorongan sirkulasi. Siang hari adalah waktu ketika kelelahan mulai terasa. Duduk terlalu lama atau beraktivitas terus-menerus bisa membuat otot terasa berat dan lelah. Disinilah teh hibiscus berperan. Dengan antosianidin yang melebarkan pembuluh darah, teh ini mengirim oksigen segar dan nutrisi ke otot, mengusir rasa berat, dan membuat langkah kembali ringan. Untuk hari yang panas, Anda bisa menyajikannya dingin. Rasa asam segarnya memberikan efek menyegarkan sekaligus menjaga aliran darah tetap optimal hingga sore. Zona malam, pemulihan dan perbaikan malam, adalah waktu tubuh memfokuskan energi pada perbaikan dan pemulihan jaringan. Teh jahe adalah pilihan terbaik di sini. Hangatnya membantu merilekskan otot, mengurangi kekakuan sendi, dan menenangkan peradangan. Minum 1 cangkir sekitar 1 jam,
setelah makan malam untuk memberi waktu pencernaan bekerja sebelum tidur. Banyak orang merasakan nyeri di kaki dan punggung berkurang hanya dengan rutinitas sederhana ini. Bagi pemula, mulailah dengan 1 cangkir setiap jenis per hari. Setelah tubuh terbiasa, Anda bisa menambahkan 1 cangkir moringa ekstra di pagi hari atau hibiskus tambahan di hari-hari yang lebih aktif. Protokol ini sederhana untuk diingat. Pagi untuk membangun, siang untuk mengalirkan, malam untuk menyembuhkan. Dengan konsistensi, perubahan yang Anda rasakan tidak hanya pada kekuatan otot, tetapi juga pada keyakinan saat melangkah. Pertanyaan 1, apakah aman diminum jika saya sedang mengonsumsi obat? Ya, ketiga teh ini umumnya aman, tetapi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Teh hibiskus dapat menurunkan tekanan darah yang bermanfaat bagi banyak orang. Namun jika Anda sudah minum obat antihipertensi, tekanan darah bisa turun terlalu rendah. Jahe memiliki efek mengencerkan darah, sehingga jika Anda sedang mengonsumsi obat pengencer darah, sebaiknya konsultasikan dengan dokter. Moringa aman bagi kebanyakan orang, tetapi karena kandungan zat besinya tinggi, orang dengan kondisi kelebihan zat besi harus berhati-hati. Pertanyaan 2, haruskah saya minum semua jenis teh setiap hari? Tidak wajib, tetapi manfaat maksimal didapat jika Anda mengikuti protokol lengkap. Moringa memberikan bahan baku otot, hibiskus menjaga aliran darah agar nutrisi sampai ke otot, dan jahe mengurangi peradangan yang menghambat pemulihan. Melewatkan salah satunya bisa memperlambat hasil, tetapi Anda tetap akan mendapat manfaat dari 1 atau 2 jenis yang rutin diminum. Pertanyaan 3, bagaimana jika saya tidak suka rasanya? Rasa dapat disesuaikan tanpa mengorbankan manfaat. Hibiskus bisa ditambah madu atau irisan jeruk untuk rasa segar manis. Jahe bisa dilembutkan rasanya dengan sedikit madu dan lemon. Moringa dapat diberi sedikit kayu manis atau daun mint untuk mengurangi rasa tanahnya. Hindari gula berlebihan karena dapat mengurangi efek positif pada kesehatan. Pertanyaan 4, kapan saya akan mulai merasakan perubahannya? Berdasarkan penelitian, perbaikan ringan seperti berkurangnya bengkak di kaki atau gerakan yang lebih mudah biasanya terlihat dalam 2-3 minggu. Perubahan besar seperti kekuatan otot yang meningkat dan keseimbangan yang lebih baik sering muncul setelah 8-12 minggu konsumsi rutin. Ingat, ini adalah proses bertahap, bukan solusi instan. Pertanyaan 5, Pak. Bisakah saya membuat dalam jumlah banyak sekaligus? Bisa. Anda dapat menyeduh 1 liter untuk stok sehari dan menyimpannya di lemari es hingga 24 jam. Hibiskus enak disajikan dingin, sementara moringa dan jahe sebaiknya dihangatkan kembali sebelum diminum untuk memaksimalkan penyerapan dan memberikan efek relaksasi. Pertanyaan 6, apakah ini bisa menggantikan olahraga? Tidak. Teh-teh ini memberi tubuh bahan bakar, perlindungan, dan dukungan sirkulasi yang dibutuhkan otot, tetapi Anda tetap harus menggunakannya. Jalan kaki, peregangan, dan latihan kekuatan ringan akan mempercepat hasil dan menjaga otot tetap aktif. Pikirkan teh sebagai pondasi dan gerakan sebagai bangunan yang Anda dirikan di atasnya. Sekarang Anda sudah mengetahui rahasia 3 jenis teh yang bisa membantu mengembalikan kekuatan otot, melancarkan aliran darah, dan meredakan peradangan yang sering menjadi penghalang gerakan. Teh moringa untuk membangun, teh hibiskus untuk mengalirkan, dan teh jahe untuk menyembuhkan. 3 langkah sederhana yang dapat membawa perubahan besar pada hidup Anda. Ingatlah bahwa proses ini bukan hanya tentang minuman di cangkir Anda, tetapi tentang memberi tubuh kesempatan untuk pulih dan berkembang kembali. Setiap cangkir adalah pesan kepada diri sendiri. Saya peduli pada kesehatan saya. Saya ingin tubuh saya tetap kuat. Banyak orang memulai dengan rasa ragu. Mereka bertanya, apakah benar ini bisa berhasil untuk saya? Dan beberapa minggu kemudian, mereka kembali dengan senyum lebar, menceritakan bagaimana mereka bisa berjalan lebih jauh tanpa lelah, bangun pagi tanpa rasa kaku, atau bahkan kembali melakukan hobi yang dulu terpaksa ditinggalkan. Perubahan itu mungkin tidak datang dalam semalam, tetapi setiap hari Anda minum teh ini, Anda sedang menambahkan 1 batu bata ke fondasi tubuh yang lebih sehat.
Saya ingin mengajak Anda memulai perjalanan ini sekarang. Pilih salah satu teh untuk Anda coba besok pagi. Rasakan perbedaannya dalam beberapa minggu. Dan ketika Anda sudah siap, ikuti protokol lengkap 3 zona yang sudah kita bahas. Jangan lupa bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Ceritakan apa yang berubah, sekecil apapun itu. Setiap cerita Anda bukan hanya akan menjadi motivasi bagi orang lain, tetapi juga menjadi bukti nyata bahwa perubahan itu mungkin. Dan satu hal terakhir, minuman ini adalah alat, bukan pengganti gerakan. Gunakan tenaga baru yang Anda rasakan untuk berjalan lebih banyak, meregangkan tubuh, atau melakukan latihan ringan. Biarkan teh bekerja dari dalam, dan biarkan tubuh Anda bergerak dari luar. Kesehatan adalah investasi jangka panjang. Mulailah hari ini dengan langkah kecil. 1 cangkir teh. Besok 1 langkah lebih banyak. Minggu depan mungkin 10 langkah lebih jauh. Dan sebelum Anda sadar, Anda akan melihat bahwa Anda tidak hanya lebih kuat, tetapi juga lebih percaya diri dalam setiap langkah yang Anda ambil. Terima kasih telah menonton dan mendengarkan sampai akhir. Semoga setiap cangkir yang Anda minum menjadi langkah menuju hidup yang lebih sehat dan penuh energi. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya menuju tubuh yang lebih kuat.